Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majelis seperti ini insyaallah majelis yang membawa keselamatan dunia akhirah. Majelis seperti ini majelis yang harus dimakmurkan dimanapun berada, entah itu di kampung, entah itu di kota, entah itu di kantor. Kalau ada majelis seperti ini harus dimakmurkan, karena kalau di muka bumi udah gak ada majelis seperti ini, manusia akan kebingungan. Manusia akan kebingungan. Kenapa? Karena paku-pakunya bumi yang menjadi penyebab Allah Ta'ala meredam amarahnya dan menebar rahmatnya adalah tempat-tempat yang diisi dengan majelis-majelis yang seperti ini. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah sangat sayang kepada kita semua. Ya, Allah sangat sayang kepada kita semua. Kita yang berbelepotan dosa, kita yang banyak salah, kita yang sering lalai, oleh Allah Ta'ala difasilitasi, oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan, oleh Allah Ta'ala diberi rezeki, oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan, kemudian oleh Allah Ta'ala dihadirkan di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Makanya tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Terima kasih Allah sudah menghadirkan kami ke sini. Majlis seperti ini merupakan bentuk hubungan hamba kepada orang-orang yang soleh. Anda mungkin bisa berzikir di rumah, kita bisa berzikir di motor, kita bisa berzikir di mobil, kita bisa berzikir di jalanan, kita bisa berzikir di tengah kegelapan malam hingga air mata kita bercucuran dan berderai. Kita mungkin bisa berteriak-teriak dan kita menangis sejadi-jadinya, tapi belum tentu semua itu menyelamatkan kita, belum tentu. Belum tentu semua itu menyambungkan kita kepada Allah Ta'ala, karena berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi nafsunya yang bermain di dalamnya. Berapa banyak orang yang teriak Allah tetapi dunia yang ada dalam hatinya. Zikirnya memang luar biasa, lantang ucapannya, seru suaranya, tetapi belum tentu nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Meskipun orang tersebut udah dalam kebaikan karena lisannya berzikir kepada Allah, karena tubuhnya berdiam untuk mengingat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Ini mumpung banyak anak muda dan setengah muda dan yang sudah kehilangan masa muda. Ya, tapi tetap terkait denganmu muda. Intinya saya pengen ngomong begini, jangan sombong dengan ibadahnya, jangan sombong dengan ilmunya. Yang penting itu punya guru. Gak punya guru, sehebat apapun ilmu Anda, sehebat apapun zikir Anda, gak akan ada artinya. Gak akan ada artinya. Haba'an manthura, cepat habis, cepat hilang, gak ada artinya. Jangan disalah artikan ucapan saya ini sebelum mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Karena kalau dipotong di sini saja nanti bisa salah pemahaman. Ya, harus dari awal sampai
sampai akhir. Begini, suatu ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan Allah punya malaikat-malaikat yang bertugas khusus untuk mencari orang-orang yang ahli zikir. Orang-orang yang ahli zikir. Jadi sekelompok orang yang duduknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menemukan kelompok tadi, malaikat pun berkerumunan ke sana, berdatangan ke sana, kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menanya kepada malaikat, dari mana? Dari sekelompok hambamu ya Allah. Mereka itu minta surga ya Allah. Allah bertanya, ringkasnya ya, bil makna, apakah mereka pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihat surga ya Allah. Lantas bagaimana kalau mereka dipertunjukkan, dipertontonkan surga kepada mereka? Maka saat itulah malaikat menjawab, sungguh ya Allah, mereka tentu pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi minta surganya. Lantas mereka berlindung dari apa? Mereka minta dilindungi dari neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Dijawab oleh malaikat, mereka enggak pernah lihat neraka ya Allah. Lantas saat itulah Allah menanyakan, lantas bagaimana kalau mereka melihat neraka, ditunjukkan neraka kepada mereka? Maka dijawab oleh para malaikat, tentu mereka akan lebih kuat lagi lari dari neraka, lebih minta lindungan dari neraka. Terus apa yang mereka harapkan? Mereka pengen Engkau ya Allah. Apakah mereka pernah lihat aku? Mereka tidak pernah lihat Engkau ya Allah. Lantas bagaimana jika mereka melihat aku? Tentu mereka akan lebih hebat lagi ibadahnya ya Allah. Saat itulah Allah menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Allah berkata kepada para malaikatnya, ushidukum, hei para malaikat, ku angkat kalian semua jadi saksiku. Emangnya Allah perlu saksi? Allah nggak perlu saksi. Allah nggak perlu saksi. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang diinginkan, bebas, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu tidak mungkin berdusta. Allah maha menepati janjinya. Lantas mengapa Allah mengangkat para malaikat menjadi saksinya? Agar seluruh makhluk Allah mengerti apa yang akan disampaikan Allah ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang penting, ini sesuatu yang hebat. Allah membuat pernyataan yang menggoncangkan seluruh hati orang-orang yang beriman, di mana Allah menyatakan, hei para malaikat, saksikanlah. Hei para malaikat, saksikanlah. Kenapa Allah membuat pernyataan tersebut? Karena Allah cinta dengan ahli zikir. Apa pernyataan Allah? Hei para malaikat, saksikanlah. Aku sudah ampuni mereka semua. Aku berikan surga kepada mereka. Aku lindungi mereka dari siksa api neraka. Aku ampuni mereka semua. Saat itulah malaikat berkata, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada orang laisa minhum. Di tengah-tengah mereka ada satu orang laisa minhum. Bukan orang yang gak datang zikir loh ya. Ikut zikir. Ya seperti saya ikut zikir, laisa minhum, tapi saya bukan dalam kelompok ahli zikir. Laisa minhum, innama ja'a li hajah, datang karena ada keperluan. Mungkin karena kangen sama temennya, lama nggak ketemu, ketemunya di majelis ini, datang ke situ dia. Atau dalam makna yang lebih luas yang saya pahami, laisa minhum, bukan dari kelompok mereka. Kenapa? Zikirnya sama, kalimatnya sama, teriakannya sama, hatinya berbeda, ma'rifahnya berbeda, lain zikirnya. Zikir kita ini zikir yang apa? Beda dengan zikirnya guru-guru kita, beda dengan zikirnya aulia, beda dengan zikirnya orang-orang yang soleh. Mirip saja tidak, beda dengan aulia ussalihun. Zikirnya menggetarkan jiwa orang-orang yang mendengarnya. Zikirnya menyebabkan alam itu bergembira. Zikirnya menyebabkan rahmat Allah bercucuran datang kepada seluruh penduduk muka bumi ini. Zikirnya mampu menggetarkan hati orang-orang yang gak beriman. Karena itulah Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kalau kita lihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, dalam manakib yang kita baca, di majlis tahlilnya, majlis zikir beliau,
Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selain menyampaikan ilmu yang luar biasa, beliau juga punya halaqah zikir tersendiri. Halaqah zikir beliau itu dikatakan dalam riwayat berkat beliau mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkat zikirnya beliau yang seperti itu, nggak nambah A, nggak nambah B, duduk bersama la ilaha illallah, lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Lebih dari 5.000 Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, Yahudi yang paling memusuhi Islam ini, lebih dari 5.000 masuk dalam agamanya Allah Ta'ala karena mendengar getaran zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Coba kalau zikir kita, orang yang dengar justru protes, mekakkan telinga. Betul enggak? Banyak enggak yang dengar suara zikir kita justru protes? Kita zikir, orang jadi enggak suka. Belum tentu orangnya yang salah telinganya, mungkin hati kita yang enggak benar. Hati kita yang enggak benar. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang musuhi beliau Yahudi, mestinya kan enggak suka nih dengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi anehnya Yahudi-Yahudi yang musuhi beliau justru masuk dalam agama Islam. Kenapa? Li'annahu dzakir haqiqi. Beliau berzikir dengan hakikat zikir yang sebenarnya. Sekujur tubuhnya berzikir, ruhnya berzikir, hatinya berzikir, sirnya berzikir, semuanya berzikir. Karena zikirnya itu benar, zikirnya nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengaruhnya luar biasa. Kalau kita jujur aja deh, zikir kita ini mohon maaf bahkan sudah diajari sama a'immatul khususi masih salah. Sudah dituntun ditalqin masih belum benar. Bahkan udah dikasih jumlah zikir ya juga enggak diamalkan. Betul atau betul? Ayah ini salik-salik yang enggak salik. Banyak salik-salik tapi enggak salik. Para habaib juga gitu, dikasih Ratibul Haddad yang enggak dibaca. Dikasih Ratibul Attas yang enggak dibaca. Udah pada hilang nih Ratib Haddad, Ratib Attas ini. Pada hilang. Banyak nih sekarang ini kita ini yang berthariqah, enggak mengamalkan amalan thariqah illa kecuali di majelis khusus. Tapi fi buyutihim, di rumah-rumahnya enggak dibaca. Di kantor-kantornya enggak dibaca. Melakukan perjalanan thariqahnya juga hilang. Melakukan safar zikirnya juga hilang, wiridnya juga hilang. Tapi kalau handphonenya enggak pernah hilang. Betul atau betul? Ini kita ini harus introspeksi ke dalam nih, introspeksi diri kita sendiri. Maksud saya, yuk ngaku yuk, kita ini bukan ahli zikir. Laisa minhum. Memalukan kalau orang-orang seperti kita dibilang ahli zikir, masih jauh. Masih jauh. Tapi tenang. Ini hadis menggembirakan kita semua. Makanya ikuti dari awal sampai akhir. Kalau enggak dipotong bahaya jadinya ini. Ya, dari awal sampai akhir. Maka malaikat ngomong sama Allah, ya Allah, di situ ada satu orang yang laisa minhum. Malaikat ngerti bener nih zikirnya naik aja tidak ini. Kalimat thayyibah itu seharusnya kan naik ke langit. Tapi ini dibaca enggak naik-naik ini. Kenapa ini ya? Karena yang baca makanannya haram. Pakaiannya haram. Rasul lihat nih, Rasul yang lihat satu orang doa sampai nangis-nangis di zamannya Rasulullah SAW. Bukan di zaman kita. Khairul qurun qarni, sebaik masa adalah masaku, kata Rasul. Di zaman Rasul ada orang doa muslim, ya Allah, doa nih di hadits yang sahih. Angkat tangan, nangis-nangis. Rasul komentarnya apa? Bukan hebat ini orang, oh ini ahli zikir nih, oh ini orang luar biasa ini, oh ini orang pasti terbuka pintu langit. Enggak begitu. Aina yustajab, dari mana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Makanannya haram, pakaiannya haram, diberi hidup dengan makanan yang haram. Aina yustajabulah, dari mana bisa dikabulkan doanya? Coba jujur, makanan kita udah murni halal? Tanda tanya. Mau bilang haram nggak berani ya? Ya kan? Ya, berarti minimal apa? Nggak jelas halal haram namanya apa? Syubhat.
Kalau kita teliti ini ekonomi kita masing-masing, berapa banyak dusta dalam jual beli yang kita lakukan. Ya, yang kalau anak-anak kan nggak jual beli, aman-aman. Cuman bapaknya, ini anak-anak dikasih makan, orang tua yang ngasih makan nih. Ibunya yang ngasih makan. Bapaknya yang ngasih makan. Ini kalau sampai yang masuk ke perut anak itu sesuatu yang haram, maka tubuh anak itu teracuni dengan yang haram, doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghudhiya min haram. Dikasih makan dari yang haram, nggak dikabulkan sama Allah. Kalimatnya bagus. Khusyuk bacanya, nangis sejadi-jadinya, tidak nembus ke langit. Dari mana? Yang ngomong bukan Habib Novel, yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, ada kabar gembira buat kita, tenang. Ya kan? Saya kan ngomong ini ada kabar gembira buat kita. Cuman kita harus sadar diri dulu, sadar diri kondisi kita ini seperti apa. Makanya jangan sombong itu. Jangan sombong. Wah, saya udah bisa zikir sendiri kok sampai nangis-nangis. Nangis bukan ukuran. Anak kecil juga bisa nangis, cubit nangis, selesai masalah. Nangis bukan ukuran. Bulu roma saya berdiri, masuk angin kali. Bulu roma berdiri bukan ukuran. Oh, saya zikir sampai muncul cahaya. Masya Allah. Baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan cuma muncul cahaya. Yang muncul kepada beliau itu bukan cahaya lagi. Di tengah gelapnya malam berubah seperti siang, jam 12 siang, terang benderang. Apa itu yang muncul? Ternyata bukan malaikat. Itu mbah-mbahnya setan, yaitu iblis yang muncul. Jadi jangan bangga muncul cahaya. Bisa jadi dan kemungkinan besar yang terjadi adalah itu iblis. Ayo, apalagi? Pengikut saya banyak, ya Allah. Itu yang nyanyi barat itu ya, pengikutnya juga banyak. Penyanyi barat itu baru hello, blah. Masya Allah. Pengikutnya ini pada histeris. Iya, lihat penyanyinya ya. Pada histeris teriak, wah. Alhamdulillah nih ada anak muda yang nyanyi sholawatan Haris C itu, pengikutnya juga banyak itu. Ya kan, orang London tuh ya. Tapi orang kalau udah jatuh cinta emang begitu, nggak bisa ukuran, banyak sedikitnya orang nggak bisa ukuran. Ukurannya bukan di situ. Ukurannya makbul indallah atau mardud, diterima sama Allah atau ditolak. Nah, gimana cara tahunya? Gimana cara tahunya? Memang susah itu cara tahunya. Cara tahunya susah. Justru tanda yang ya, tapi nggak enak sih, nggak apa ya disebutin ya. Tanda yang paling jelas orang itu diterima sama Allah kalau sering diberi oleh Allah musibah. Kok aneh ya? Inna asyaddal bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti akan berinya musibah demi musibah demi musibah sebagai ujian. Ya, kalau dibilang ujian nanti orang nggak jelas. Musibah demi musibah demi musibah sebagai ujian. Jadi kalau Anda ikut majelis zikir al-khidmah, kemudian kok uang habis, kemudian sakit-sakitan, itu tanda zikir Anda qabul. Loh, biasanya gini, orang kalau ikut majelis zikir, kalau duitnya tambah banyak ikut, kalau nggak punya duit bubar, ganti thariqah yang lain. Ini thariqahnya nggak cocok nih, saya ikut zikir akhirnya duit saya habis, gitu kan? Saya ikut maulid ini sama habaib, justru perusahaan saya terbakar ini. Justru kalau dapat ujian demi ujian, itu tanda semakin kabul. Lihat itu, kita contoh manusia yang terbaik, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Punya istri namanya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, wanita yang paling kaya di Jazirah Arab. Apakah setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW beliau hidupnya semakin enak, hartanya semakin banyak, tubuhnya semakin sehat? Baca sejarah beliau, hartanya semakin habis, kemudian sakit-sakitan karena 3 tahun diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian makannya adalah rerumputan sehingga kotorannya mirip, nasallahu afiyah, mohon maaf ngucap yang seperti ini, tapi sejarah membuktikan kotorannya mirip dengan kotoran hewan karena dimakan adalah rerumputan.
dan meninggalnya karena apa? Karena sakit 3 tahun diboikot. Itu istrinya manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala. Itu adalah manusia yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Assalam, Allah yang Maha Salam, titip salam kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Hidupnya sakit, melarat, susah dan susah. Makanya selamat kalau Anda sering dapat ujian karena ikut thariqah, tanda Anda qabul. Bingung? Halo? Ini biar yang muda-muda ini paham tuh. Jadi ikut thariqah jangan kalau nanti ikut thariqah duitnya tambah banyak, wah mantep cocok thariqahnya. Duitnya kurang terus ganti thariqah yang lain. Ganti thariqah lain duitnya kurang, akhirnya jadi anti thariqah. Begitu ikut anti thariqah duitnya tambah banyak. Naudzubillah min dzalik. Jelas? Udah pernah diceramain gini belum? Saya juga belum pernah. Pokoknya kita ngomong aja apa yang ada dalam hati ya, insyaallah. Semoga barokah. Ya, semoga barokah. Saya pengen ngasih kabar gembira buat semuanya, khususnya buat diri saya. Ya, khususnya buat diri saya. Sebelum buat Anda semua, saya pengen menggembirakan diri saya sendiri. Ya, baru saya mau menggembirakan antum semua. Ya kan? Nah, bukan ahli zikir. Tapi kalau ahli zikir tuh Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi itu ahli zikir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ahli zikir. Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili itu ahli zikir. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu itu ahli zikir. Para kiai yang sepuh-sepuh itu ahli zikir. Wali Songo itu ahli zikir. Kalau kita ahli mikir. Dikit-dikit dipikir, dikit-dikit dipikir. Ya, sholat pun juga mikir, zikir juga mikir. Padahal zikir itu yafna, ya orang yang zikir itu fana, hilang, yang dirinya hilang, yang ada cuman yang dizikiri. Kita zikir justru utangnya yang muncul. La ilaha illallah, utang lunas. La ilaha illallah. Ahli zikir ini. La ilaha illallah, bojo ruwet. La ilaha illallah, bojo ruwet. Ahli zikir ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, muncul anak rewel. Ahli zikir ini. Laisa minhum, bukan dari kelompok ahli zikir. Jangan sombong kita, jangan menematkan diri kita sebagai ahli zikir, jauh sekali. Tapi alhamdulillah udah masuk golongan yang mau kumpul ahli zikir. Ya kan ya, kita ambil golongan ini aja lah yang mau kumpul ahli zikir. Jadi sanksinya nggak terlampau berat, sebab mengaku-ngaku itu perbuatan yang sangat buruk. Begitu kata para guru, jangan pernah mengaku-ngaku, sebab mengaku-ngaku itu perbuatan yang paling buruk, min akbahil wasfi. Ya, sikap yang paling buruk kalau orang suka mengaku-ngaku. Jangan mengaku-ngaku. Sadar dirilah, saya belum ahli zikir. Syekh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, saya dengarkan ceramahnya almarhum Sidi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf itu dikatakan sebagai tokoh akhir pimpinannya para habaib di masa beliau, yang meninggal belum lama kan ya, mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah. Namanya Abdul Qadir. Pemberian nama ini pun ada sejarahnya. Ada sejarahnya, nggak sembarangan. Kadang kita ini ngaku cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Punya anak 5 nggak ada yang dikasih nama Abdul Qadir. Nggak apa-apa kalau namanya Ahmad, Muhammad, Toha, namanya Rasulullah semua nggak apa-apa. Lah namanya John. Dikasih nama John, dikasih nama Fulan, tapi nggak dikasih nama Abdul Qadir. Ngakunya cinta pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, yang ngarang Maulid Simtud Durar, di masanya ditemui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ditemui, tentu rentan waktunya ratusan tahun. Kok bisa ditemui? Lah itulah para wali ya. Itulah para wali. Pembahasan akan panjang. Waktu saya tinggal 20 menit lagi. Ya. Nanti lain waktu insyaallah saya jelaskan. Lain waktu saya jelaskan. Semoga Allah beri saya kemudahan untuk datang ke sini, insya Allah. Kalau nggak datang ke sini, insya Allah akan saya jelaskan lewat YouTube.
Ya, tinggal nanti jenengan download di mana? Di mana-mana lewat YouTube. Karena di YouTube ini sekarang banyak aliran ruwet-ruwet. Maka saya pengen para kiai, para habaib muncul di YouTube semuanya, biar yang ruwet-ruwet itu tersingkirkan dengan sendirinya. Kalau enggak nanti bahaya anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini pegangnya adalah handphone dan suka download YouTube. Nanti kelihatan ada ustadz wajahnya Arab di download, nyatanya anti tahlil, anti maulid. Karena bukan Habib tampang Arab, tapi wajahnya bukan, amalannya bukan amalan para habaib, bukan amalan para kiai. Ingat, orang Arab itu ada dua, ada yang ngelemparin Nabi, ada yang bela Nabi. Arab yang mana dia? Makanya hati-hati, jangan asal tampang Arab, ini Habib, ini orang soleh gitu ya. Lihat ilmunya, undur maqal walatan tandur manqal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan ucapannya benar apa enggak. Kan begitu. Makanya hati-hati, aman udahlah, al-khidmah nggak usah noleh kanan kiri, al-khidmah selesai udah. Ya kan ya? Nggak usah noleh kanan kiri, selesai, khatam, tamat, lulus insyaallah. Dan selamat, gak usah noleh kanan kiri. Meskipun ada orang yang ganteng, orangnya bisa terbang, orangnya bisa lari di atas air, gak usah noleh kanan, gak usah noleh kiri. Kalau belum disahkan sama mursyidnya, kalau belum disahkan sama badal mursyidnya, belum disahkan sama gurunya, ya udah, saya nggak peduli kamu bisa mabur, bisa terjun, bisa apa, pokoknya saya nggak mau ikut kamu, saya ikut guru saya, selesai. Selamat insyaallah. Insyaallah selamat. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Yang diingat cuma lulus saja. Laisa minhum, bukan termasuk ahli dzikir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu dapat nama dari Habib Ali. Jadi Habib Ali ditemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, dan beliau berpesan, wahai Ali, sebut-sebutkan aku dalam majlismu. Sebut-sebutkan aku dalam majlismu. Keesokan harinya datang seorang ayah namanya Habib Ahmad, bawa bayi dan berkata, wahai Habib Ali, tolong beri nama bayi ini. Habib Ali langsung mengatakan, Sami Abdul Qadir, beri dia nama Abdul Qadir. Enggak lama setelah itu datang lagi bapak-bapak bawa bayi laki, tolong beri nama ini. Maka sama Habib Ali dikasih nama Sami Abdul Qadir, kasih dia nama Abdul Qadir. Sehingga ada 7 orang di Hadramut, di Yaman, di kota Sewun. Di masa Habib Ali, dalam waktu yang enggak sampai 1 bulan, bayi laki-laki semua dikasih nama Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. 7 yang dikasih nama Abdul Qadir, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, a'tainahum hal Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. 7 bayi itu kami berikan derajat kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 7 bayi itu. Nah, kita lihat salah satunya siapa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kemudian siapa lagi? Ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Yang dekat sajalah ayahnya Habib Syekh. Bagaimana meninggalnya? Ini loh, karena berkah nama Abdul Qadir dan nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkahnya seperti apa? Meninggalnya sholat Jumat jadi imam ketika sujud yang terakhir. Coba bayangkan, meninggal di hari Jumat sebagai imam sholat Jumat ketika sujud yang terakhir. Dan lebih hebatnya, sebelum meninggal udah pamit pada keluarganya, aku mau ke masjid dan tidak kembali lagi, aku mau meninggal, selesai. Karena ada barokah nama Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini juga seorang pimpinan aulia di zamannya. Dalam kalangan habaib dikenal, nih pimpinannya para habaib ya beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dalam ceramah yang saya dengar, suatu ketika Syekh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini ayahnya sufi-sufi ini. Ini para sufi ini sanatnya banyak kembali ke sana nih ya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah suatu hari ceramahnya enggak ngomong apa-apa, cuman dibuka dengan ngucap La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ceramahnya cuman begitu. Fabaka, beliau menangis. Wabakal hadirun, dan yang nangis, yang datang semuanya nangis. Coba bayangkan, gak ngomong apa-apa, cuman sekali, 2 kali ngucap La ilaha illallah, membuat seluruh yang hadir nangis. Fanazalat alaihimur rahmah
maka rahmatnya Allah turun kepada ahlu dzalikal majlis. Semua yang di majlis itu dijamin oleh Allah semuanya dapat ampunan hari itu. Berapa waktu kemudian salah satu yang ikut majlis meninggal dunia. Salah satu yang ikut majlis meninggal dunia. Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah mengajak teman-temannya, ayo kita sholatkan jenazahnya. Ketika sampai di tempat penyolatan jenazah, beliau lihat malaikat turun dari langit naik ke langit. Turun dari langit, naik ke langit. Bisa lihat malaikat ini. Dalilnya kuat dari sunnah nabawiyah. Gak perlu kita jelaskan malam hari ini bertele-tele. Ini kan saya sama orang-orang yang percaya toh. Iya, jenengan gak usah dikasih dalil percaya kan ya. Nah ya, di luar sana terserah percaya boleh, gak percaya juga boleh. Saat itu beliau ngobrol dengan malaikat, nanya sama malaikatnya, kenapa kalian mondar-mandir ke jenazah ini, kenapa? Maka dijawab, kami ini lagi dalam kerepotan. Kerepotan bagaimana? Ini malaikat azab akan mengazab orang ini. Kami malaikat rahmat lagi ngumpulkan ini data ini biar dia bisa selamat, biar dia bisa selamat. Ala khotor, dalam keadaan yang bahaya jenazah yang satu ini. Maka kemudian malaikat yang mencatat kebaikan di sebelah kanannya mengingatkan kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, ya Ma'ruf, orang ini pernah hadir di majelismu dan pernah ikut mengucapkan la ilaha illallah bersamamu wahai Ma'ruf, tolonglah dia. Saat itu Syekh Ma'ruf Al-Qarhi bertanya, apakah aku bisa memberikan pertolongan kepadanya? Apakah aku punya jatah syafaat? Coba lihat tawadhu'nya aulia, merasa tidak mampu bicara di hadapan Allah, merasa tidak punya wajah indallah, merendah, nanya sama malaikat, apa aku bisa nolong dia? Oh iya, kamu benar-benar bisa, kamu orangnya. Dia hadir di majelisnya, angkat tangan, ya Allah, ya Allah tolong, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah, dia pernah hadir bersamaku, ya Allah, dia baca la ilaha illallah bersamaku, ya Allah, tolong ampuni dia, ya Allah. Maka saat itu juga sami'an nida, mendengar suara tanpa rupa yang cukup jelas 3 kali mengucapkan ajabnak ya Ma'ruf, ajabnak ya Ma'ruf, ajabnak ya Ma'ruf. Hei Ma'ruf, kami sudah penuhi permohonanmu, kamu penuhi permohonanmu, kami penuhi permohonanmu. Diampuni orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum disolatkan jenazahnya. Itulah para aulia, itulah para aulia, itulah ahli zikir. Satu zikir bersama beliau bisa menyelamatkan. Boleh lanjut? Nah, kalau kita ini golongan yang mana? Yang tadi ikut zikir pulang, ya besoknya dosanya banyaklah lagi. Berarti ahli zikir atau ahli lalai? Ahli lalai. Makanya jangan kita kaget dibilang, Habib Novel gimana sih kita nggak dibilang ahli zikir? Walaupun kita tuh zikiran terus. Iya, ketika di majelis zikir, pulang dari majelis ngerasani, gunjing, ngapusi, jujur aja kita masih seperti itu. Kok jangankan keluar dari majelis, di majelis aja kadang ngelirik temennya kok, linggih kaya ngono, gak sopan. Batin ini di majelis, disenggol temennya tersinggung, sama-sama satu majelis, hatinya nggak zikir. Laisa minhum, yuk jujur, kita belum dalam kelompok mereka, tapi ingat, ketika malaikat lapor sama Allah dan mengatakan di tengah mereka ada seorang laisa minhum innama ja'a li hajah, datang karena ada suatu keperluan ya Allah, maka saat itu Allah pun menjawab, aku ampuni juga dia orang itu, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, sebab mereka itu wahai malaikatku, ahli zikir itu wahai malaikatku, orang-orang yang suka zikir kepadaku, hai malaikatku, yang diminta cuman surga, berlindung dari neraka, mintanya cuman aku. Mereka itu hai para malaikatku, humul qaum, mereka adalah suatu kaum. Mereka adalah suatu kaum. Barang siapa duduk bersama mereka, barang siapa duduk bersama mereka, jalisuhum la yashqa bihim jalisuhum, tidak mungkin orang yang duduk bersama mereka akan celaka bihim, berkat mereka. Paham enggak maksudnya ini? Jadi modal duduk bersama ahli zikir menyebabkan kita tidak celaka. Gara-gara apa? Gara-gara kita ikut zikir? Bukan. Gara-gara hebatnya kita baca maulid? Bukan. Gara-gara hebatnya kita baca kalimat tasbih? Bukan. Mungkin kita ini enggak hebat kok, mungkin lisannya tok yang hebat. Kadang kita ini baca dengan kita ini ya, timbul, wah ini biar denger nih, kalau saya ini bacanya paling banyak nanti zikirnya nih, riya, ujub muncul dalam zikirnya. Kita, enggak orang lain, kita suka seperti itu.
Bukan dari kelompok mereka, tapi karena kita mau kumpul dengan para aulia, orang-orang yang soleh. Berkat orang-orang yang soleh tadi, Allah memberi kita sa'id, derajat orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang sukses. Kenapa? Kalimatnya di sini yang harus digarisbawahi. Jalisuhum humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka suatu kaum, siapa duduk bersama mereka, berkat mereka itu, berkat kaum itu, yang duduk bersama mereka tidak bakal celaka. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama mereka. Karena mereka itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Kalau kita hadirkan orang-orang soleh itu dalam hati kita, berarti kita hadir bersama orang soleh. Ya Allah, zikir saya nggak ada manfaatnya, zikir saya banyak lalainya, zikir saya banyak dosanya, tubuh saya penuh haram ya Allah, tapi saya cinta sama hambamu namanya fulan ya Allah, saya pengen duduk bersama beliau-beliau ya Allah. Berkat kita ini mau duduk, mau kumpul bersama beliau-beliau, Allah ampuni dosa-dosa kita. Modalnya apa? Husnudzon kepada orang-orang soleh, husnudzon pada orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, halo, ini tidur semua? Hah? Sudah ngantuk? Sudah melek? Berarti tadi merem. Terakhir lanjut dikit ya. Sudah paham belum poinnya? Apa poinnya? Jadi kalau saya bilang jenengan itu belum ahli zikir, jenengan marah enggak? Sadar diri atau enggak sadar diri? Sadar diri, betul? Ya. Contoh kita kalau masuk ke mall beli makanan, tanya enggak halal atau haram? Saya itu didik anak saya kalau beli ke mall ataupun harus ada label halal. Kalau enggak ada label halal enggak boleh. Sehingga lihat ini ada halalnya Abu ya, ini ada halalnya Abu ya. Anda masuk warung, tanya enggak sama yang punya warung, ini halal enggak? Dan nanya kan? Mungkin modal yang jualan berjilbab. Sekarang banyak orang Kristen ortodok pakai jilbab. Kristen ortodok itu pakai jilbab, busana muslimah, jual babi tapi dia. Ini kalau kita nggak hati-hati bisa kena makanan haram. Atau orang mungkin pergi ke suatu daerah beli sate, tulisannya sate jamu, oh biar kuat sate jamu. Ternyata itu sate jamu, sate anjing. Karena biar halus dikasih nama sate jamu. Maka harus nanya halal atau haram nih, ini halal enggak ya? Saya masuk rumah makan manapun saya nggak takut nanya halal tidak, itu haknya konsumen. Halal enggak ini mas? Halal. Kalau haram dosanya tanggungan loh. Lu ya saya ancam. Ini kalau sampai haram masuk perut saya kan bahaya ini ya. Saya nanya, Anda kemasukan racun mau enggak? Hah? Mau enggak? Itu Mirna kena racun dikit langsung mati itu. Iya kan ya? Minum kopi seruput sedikit langsung mati. Mau kita kemasukan racun seperti itu? Enggak mau. Tapi kalau itu racun yang seperti itu paling meninggal dunia. Tapi kalau racun yang namanya haram ini justru berbahaya setelah meninggal dunia. Kata Habibul Haddad dalam kitabnya Nasail Diniyah, man aklal halal atau ad-jawarihu syam'aba, man aklal haram asad jawarihu syam'aba. Siapa makan yang haram itu mau tidak mau tubuhnya pasti akan bermaksiat. Mau nggak mau, jadi makanan haram itu masuk langsung reaksinya ngajak maksiat. Reaksinya seperti itu. Bahkan ada yang orang sampai 40 hari sholatnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala kalau ada kemasukan yang haram. Makanya kita harus tes bener nih halal atau haram, nanya seperti itu. Nah kalau kita udah sadar diri kita ini bukan ahli zikir, ya sekarang jali suhum toh dimanfaatkan. Nah ayo toh, lawang haram banyak di tengah-tengah kita kok, ya ayo kita cari orang-orang yang soleh, jali suhum yang mau kumpul bersama mereka. Ya majelis seperti ini kan tidak luput ada orang soleh kan, masa nggak mungkin terus segini banyak nggak ada yang soleh? Iya, segini banyak nggak ada yang soleh nggak mungkin, pasti ada satu minimal di tengah-tengah kita orang yang soleh. Kita yakini minimal ada satu ya Allah. Yang mana? Oh mungkin dia, oh mungkin dia, oh mungkin dia. Harus husnudzon kepada semuanya. Jangan mengatakan oh no itu nggak mungkin, kalau itu nggak boleh. Sultan ini, oh kalau dia ini tampang-tampang ahli maksiat nih, nggak bisa ini, nggak boleh begitu. Sehingga Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu menyatakan Allah menyembunyikan 4 hal dalam 4 hal. Di antaranya Allah menyembunyikan rahasia kewalian itu di tengah-tengah makhluknya. Karena itu jangan kamu berprasangka buruk kepada seorang manusia pun, siapa tahu dia adalah wali Allah.
Loh, wali Allah itu di catatannya Allah loh. Wali dalam catatannya Allah. Mungkin sekarang belum. Wali fi ummil kitab, fi lauhil mahfuz, wali Allah. Mungkin sekarang belum. Mungkin sekarang dia pemabuk, besok jadi wali. Banyak enggak yang begitu? Banyak. Makanya jangan meremehkan orang. Lah, yang begini-begini ternyata besok di akhirat dibeginikan. Dia di dunia beginikan. Di dunia, di akhirat yang dibegitukan balas. Kasihan deh lu. Makanya kita husnudzon sama semua orang. Siapa tahu orang ini adalah wali Allah. Nah, gimana caranya? Jangan meremehkan majelisnya siapapun. Jangan meremehkan majelisnya siapapun, karena bisa tahu penyelenggara majelisnya adalah wali Allah, atau yang hadir di tengah-tengahnya ada wali Allah. Kita kejar nih, jali suhum, yang mau duduk bersama mereka, yang mau duduk bersama mereka, yang mau duduk bersama mereka. Itu kuncinya. Jelas? Poin yang kedua, ini penutupnya nih, 5 menit. Poin yang kedua, kunci sukses itu kalau punya guru. Saya katakan tadi jangan sombong dengan zikir kita, udah saya jelaskan toh, zikir kita seberapa. Beda dengan zikirnya orang-orang yang soleh. Makanya orang soleh dulu mengajarkan, kamu kalau zikir jangan ingat Allah. Aneh. Ini pada bingung. Bingung? Nah, iya. Kalau saya nggak bingung. Soalnya udah tahu lanjutannya. Kamu kalau zikir jangan ingat Allah, tapi ingatlah gurumu. Ingatlah gurumu. Nanti kalau kamu ingat gurumu, nanti kamu bisa ingat Allahnya benar. Kamu ingat gurumu, nanti kamu bisa ingat Allahnya benar. Tapi coba kalau kita bisa ingat Allah gitu ya, nanti bisa medeni itu, bisa keliru-keliru itu. Iya, bisa salah tauhidnya nanti. Bisa salah akidahnya ini. Akhirnya bayangkan Allah macam-macam gitu ya. Ingat gurumu. Oh, sosok gurunya. Kalau saya misalnya, saya ingat sosok Habib Anis. Udah saya bayangkan Mahalul Qiyam, bayangkan wajahnya Habib Anis ketika Mahalul Qiyam seperti apa gitu. Nanti akan nyambung kepada siapa? Ini rahasianya di sini. Mau tahu rahasianya? Mau? Wani Biro. Loh, ini jurus nyambung ke Allah kok ya. Mahal. Wani Biro. Lah piro? Nah, ini tanda orang butuh ini. Lah piro gitu kan. Gak pakai piro-piro gitu kan ya. Gak pakai piro-piro, nyantai saja. Begini. Halo. Pinter itu. Artinya orang mau bener gitu kan ya. Coba yang pernah lihat Allah siapa? Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, yang pernah lihat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun ahli tafsir khilaf. Kalau golongan yang anti tahlil mengatakan Kanjeng Nabi nggak pernah lihat Allah, memastikan nggak pernah lihat Allah. Tapi kalau ahli tafsir ada dua pendapat, ada yang mengatakan lihat, ada yang mengatakan tidak lihat, belum lihat. Nanti di akhirat baru lihat. Kalau kita enggak, kita ini para sufi, ya gaya aja kita para sufi kan ya. Oh, kita ini pecintanya para sufi, ya, pecinta sesuatu hukumnya sama dengan sesuatu tersebut, betul kan ya? Nah, Rasulullah pernah lihat Allah kapan? Ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj ketemu Allah, lihat Allah. Maha suci Allah dari segala penyerupaan makhluk, gitu kan ya? Nah, kemudian yang pernah lihat Rasulullah siapa? Para sahabat. Yang pernah lihat para sahabat siapa? Para tabi'in. Yang pernah lihat para tabi'in siapa? Para tabi'ut tabi'in, betul kan? Yang lihat para tabi'ut siapa? Terus di bawahnya. Lah kita pernah lihat Allah? Belum. Nanti wallahu a'lam. Karena enggak semua orang itu diizinkan lihat Allah, hanya golongan khusus nih. Di antaranya yang di dunia pernah minta, nanti di akhirat juga akan diizinkan. Semoga kita masuk kelompok itu. Amin. Nah, kita belum pernah lihat Allah. Lah kita kok mau zikir nginget Allah, ya nggak nyampe-nyampe tuh ya. Gambarannya begini. Anda belum pernah makan pelem, disuruh bayangkan rasanya pelem, bisa enggak? Yang dibayangkan salah semua tuh ya. Salah semua kan?
Lah biar bayangkannya pas gimana? Wong kita belum pernah makan pelem, disuruh bayangkan rasanya pelem. Nanya sama siapa? Nanya sama orang yang pernah makan pelem. Rasanya piye? Minimal diterangkan manis. Manisnya piye? Manisnya mirip sama manisnya ini. Kira-kira lebih manis enggak? Oh enggak, pas kurangi titik itu. Ya kan nanti akhirnya bisa ngerasakan pelem kan begitu ya. Kalau belum minimal kan udah dapat gambaran yang benar, paham kan? Coba nanti pelem tuh rasa manisnya seperti apa? Ya manisnya seperti gula lain kan? Beda kan? Beda. Gula apa? Ya gula Jawa, enggak begitu. Gula pasir, ya enggak begitu. Lah rasa manisnya bagaimana? Tanya sama yang sudah pernah ngerasakan. Nah kita mau zikir ingat Allah, enggak ya, saya enggak perlu guru. Ingat Allah langsung. Allah maha dekat. Was-sami' wal basir wal qarib. Langsung ingat Allah. Ya jadinya itu ketemu jin ini karunia dari Allah. Jadi begitu nanti. Tapi kalau orang yang soleh lain, dia zikir kepada Allah yang diingat gurunya dulu. Kenapa? Karena gurunya udah lihat gurunya udah lihat gurunya udah lihat gurunya udah lihat gurunya. Lihatnya pakai apa? Dari mata turun ke hati gurunya udah ketemu dengan 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 hatinya para sahabat, hatinya para sahabat klop nyambung dengan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hatinya Kanjeng Nabi nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu dia nyambungkan wajahnya gurunya ke hatinya dia langsung nyambung ke Allah Ta'ala. Paham? Lah kalau nggak ingat gurunya nggak nyambung atau mungkin sambung putus. Paham ya? Jadi pentingnya sanad thariqah tuh di situ. Biar kita kalau zikir langsung nyambung dan nyambungnya benar. Terakhir. Sebab ini kalau nggak ditutup pakai ini nanti kurang pas. Ya kurang pas. Jadi guru tadi untuk nyambungkan ya, untuk nyambungkan. Sekarang saya mau nanya, boleh? Ada orang udah zikir hebat, zikirnya bisa terbang, bisa lari di atas air. Wah, karomahnya banyak, tapi nggak punya guru. Hebat nggak dia? Oh hebat loh dia, tanpa guru bisa jadi wali. Mungkin kesan yang timbul seperti itu ya. Oke, saya mau ngasih gambaran. Ini handphone Xiaomi, Redmi Note 3. Ya, handphone ini kira-kira bisa berfungsi dengan baik untuk nonton video-video di YouTube. Caranya bagaimana? Harus ada koneksi internet. Koneksi internetnya baik atau koneksi internetnya yang buruk? Koneksi internet yang baik. Kalau koneksi internetnya buruk, apalagi di Ngeroto di tengah jauh dari tower, saya mau nanya gitu ya. Saya dari tadi dulu di situ nggak nyambung gitu ya. Karena ada koneksi, tapi koneksinya nyambung putus. Ya, nyambung putus. Saya tadi upload gambar di sini dan video di sini biar dilihat sama semua orang. Tapi nggak selesai. Jadi bisa upload, bisa download, tapi lamanya luar biasa. Kenapa? Koneksinya tidak bagus. Betul kan? Nah, itu orang yang bisa mabur, bisa lari dan sebagainya tanpa guru, itu ibarat orang yang nyambung tapi koneksinya tidak bagus. Kalau toh nyambung loh nih ya, koneksinya enggak bagus, putus-putus. Yang kedua, kalau saya pakai koneksi yang 100 Mbps, di dalam Telkom koneksi internetnya speednya 100 megabit per second. Saya mau nanya, saya download film sebesar 1 giga itu lama atau sebentar? Kajian sebesar 1 giga, lama atau sebentar? Langsung masuk ke handphone saya, mau upload langsung nyambung. Loh, kenapa? Koneksi internetnya kuatnya luar biasa.
bukan masalah handphonenya. Handphone bagus kalau koneksi jelek ya tetap jelek. Handphone jelek kalau koneksinya bagus jadinya bagus, koneksinya tetap jelek handphonenya. Handphonenya tetap jelek bentuknya gitu ya, tapi kan koneksinya bagus bisa download cepat, begitu kan? Ya, anak muda biar paham semua. Kita kalau punya guru, guru kita itu nyambungnya ke siapa? Ke gurunya. Gurunya nyambungnya ke siapa? Ke gurunya. Terus ujung-ujungnya nyambungnya ke siapa? Ke Rasulullah. Terus Rasulullah koneksinya ke Allah putus-putus gitu? Tidak ada. High speed nih, koneksinya cepat. Nah, kita tinggal nyambungkan kabel aja kok. Tik. Passwordnya berapa? Kan begitu. Nah, ijazah thariqah tuh mirip itu loh, mirip apa namanya, password untuk nyambung. Ya, password untuk nyambung. Ajas tuh qabil tuh ijazah nyambung. Wus. Nah, ini nggak butuh guru. Saya nggak butuh guru. Permisalan yang terakhir. Ya, kalau mau rampung nanti tanya sama Yai Munir. Penjelasan selanjutnya dalam hari-hari berikutnya biar beliau yang menjelaskan. Begitu kan ya? Ya, lempar batu sembunyi tangan, itu Habib Novel. Ini kalau diterangkan panjang lebar. Begini, pernah ada satu sufi punya murid. Sufi itu bilang kepada muridnya, silakan kamu pergi ke tempatnya Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah. Lihat Abu Yazid, kamu lihat Abu Yazid ya, lihat Abu Yazid, kata gurunya. Murid ini sombong, bilang, gak perlu guru, saya udah bisa lihat Allah kok, ngapain saya lihat Abu Yazid? Saya udah bisa lihat Allah, ngapain saya lihat Abu Yazid? Gurunya marah, B-O-B-D-O-D. Nggak usah dieja dengan lantang ya. Hei, B-O-B-D-O-D. Jangan diteruskan. Hei, B-O-B-D-O-D. Kamu lihat Allah dengan hatinya Abu Yazid itu jauh lebih hebat daripada kamu lihat Allah pakai hatimu sendiri. Paham? Kamu nyambung zikir kepada Allah lewat guru-gurumu itu lebih hebat daripada kamu nyambung pakai hatimu dewe. Contohnya begini, di sana kok ada gunung, kita lihat, oh gunung, bisa lihat kan? Bisa. Oh ada rembulan, kelihatan rembulan, bisa kan? Tapi bisa lihat detil? Nggak bisa. Ada orang minjemin teropong, nih teropong, coba dilihat. Begitu lihat pakai teropong, itu ada pohon ini, kelihatan detil bagus. Lewat bantuan siapa? Bantuan teropong. Mana yang lebih hebat? Lihat dengan mata telanjang atau lihat dibantu teropong? Dibantu teropong. Nah, kalau kita pengen bisa kenal sama Allah, jangan gaya pakai ilmu kita, jangan gaya pakai zikir kita, pinjem teropong hatinya guru kita. Inti pen Allah pakai hatinya gurumu. Nah, syaratnya gimana? Mau? Rahasia. Serius, ini rahasia. Mau enggak? Nanti jenengan bisa dapat ilmu laduni. Bluk. Mau enggak? Ini serius. Nanti ilmu tuh langsung dari guru jenengan mah blung. Pinter, mendadak pinter. Tadinya on banget. Toto pinternya luar biasa. Mau? Pani piro? Lah piro? Gampang caranya. Berikan hatimu kepada gurumu, maka gurumu akan memberikan hatinya kepadamu. Dah. Santri sekarang baru disuruh ngosek WC-nya gurunya udah protes. Kok saya terus? Berikan hatimu untuk gurumu, maka gurumu akan memberikan hatinya kepadamu. Penret. Ambil nih. Nih semua yang di hati saya ambil. Kenapa? Karena ilmunya para wali hanya bisa diberikan kepada murid yang memberikan hatinya kepada wali tersebut. Bukan memberikan dohirnya, banyak zikirnya, hebat ibadahnya. Kalau hatinya untuk orang lain, kata gurunya, silahkan ambil dari orang lain. Jelas? Dah, terima kasih, mohon maaf. Ini Pak Novel kebanyakan ngomong. Ya, semoga omongan ini salahnya dimaafkan Allah, kemudian sisanya diberkati oleh Allah. Mohon maaf, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة
وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وبركة الجيلاني والإسحاقي الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلينا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واحلتنا مع خلطاء أهل الشكر والخير واعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وعنا على الخير ويسر لنا للخير واحتم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.